Oke, selamat malam semua sobat runner nih di sini. Berjumpa kembali ya kita di Smart Running Series kita dari TRC. Kali ini kita sudah episode ke-6 ya. Makasih untuk selalu bersama kita ya. Kita setiap 2 minggu sekali kita selalu ada seperti ya sharing-sharing, bincang-bincang di minggu malam ini gitu ya. Topiknya itu berbagai macam nih. Dari seri 1 bicara tentang basic running, terus kemudian di seri keduanya juga kita sudah ngobrol-ngobrol tentang apa yang extra fast mass run, terus kemudian di seri ketiga kita kemarin juga ada membahas tentang performa apps run live gitu ya, terus ada sharing dari Pak Marianto juga, terus di episode keempatnya juga tentang ada yang 100 km per hari ini teman kita gitu ya, gimana achievement-nya. Terus kemudian yang episode kelima kemarin yang 2 minggu lalu ada Clevi podium 1 di finisher GP 100 kilo nih ceritanya. Nah, minggu ini episode ke-6 kita kedatangan nih bintang tamu nih, Kang Arif. Ya, top elit Indonesia kita, waduh, sub 5 untuk GP 25 kilo ya. Terus juga tidak ketinggalan kita bakal ada sharing aplikasi Runnerlize juga sebagai performance booster, advanced training tools by siapa lagi kalau bukan Hendra Siswanto. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita sih pengen, jadi seperti tadi dibilang sama Hensis ya, malam ini kita ngobrol-ngobrol santai sih gitu kan, seperti ada kita mau bagi-bagi sharing pengalaman di Kang Arif, bagaimana sih sampai bisa sub 5 gitu ya GP 25 kilo ini. Tapi sebelum kita mulai ada mungkin sedikit pembuka dari Hensis, silakan. Halo semuanya, ya seperti yang tadi disampaikan si Polly ya. Kita ngobrol-ngobrol ringan aja di sini, kita sharing pengalaman. Tujuannya sebenarnya kita bukan pengen ngajarin, tapi membuka wawasan ya. Membuka wawasan itu artinya buat yang baru lari atau sudah lama lari, punya pengetahuan sebagai contoh pengalaman teman-teman kita yang cukup bagus kita share. Dan mungkin juga kadang kita pikir terlalu jauh untuk diri kita, tapi kita coba sebisa mungkin ambil bagaimana sih prosesnya gitu. Mungkin butuh waktu yang lama, tapi kalau kita pengen mengikuti jejak mereka, ya itulah yang harus kita jalani gitu istilahnya. Nah, mungkin ya nanti kita serahkan ke Kang Arif sama Polni. Kang Arif juga bisa memperkenalkan diri, termasuk nanti akan disampaikan Polni profilnya dari Kang Arif ini ya. Mungkin semuanya juga udah tahu juga, jelas saja. Oke, silakan. Oke, jadi ini saya sedikit ini ya buat yang pengen tahu nih Kang Arif Lismoyono nih sedikit profilnya. Ceritanya Kang Arif pertama kali lari di gunung itu tahun 2014 gitu ya, di Tangkuban Perahu. Ya Kang ya? Iya. Pernah daki gunung ya katanya ya. Terus saya pertama kali naik gunung, menikmati banget gunung, dan dari situ mulailah menekuni dunia lari tersebut gitu. Nah, terus di tahun yang sama, berarti 2014, nah, Kang Arif mulai menjajal perlombaan trail run Mesa Stila Peak Challenge nih, 2014 ya. Dan awesome, berhasil meraih finish pertama, ya. Nah, dari situ kayaknya makin cinta nih sama trail run. Jadi akhirnya prestasi-prestasi lain pun dicapainya gitu ya. Kiprah di trail dimulai dari podium 1 Mesa Stila 65K di tahun 2014. Kemudian menjuarai Asia Trail Grandmaster Series tahun 2015. Terus kemudian finish UTMB 170 kilo. Wah, bukan main. Tahun 2017. Ya, salah satu tercepat dari Indonesia
35 jam. 30, Kemudian 36 jam, 36 jam, oke. 18 menit. 18 ya, 36 jam 18 menit. Wah, 170 kilo loh, wah benar-benar luar biasa. Dan kemudian satu dari 2 Grand Slammer Indonesia Trail ya, 2018 ya Kang ya waktu itu ya. Ya, Nah, 2018. oke, terus kemudian, nah ini nih, wah, GP 25 kilo di sub 5 tahun, berarti tahun ini ya, Kang ya? September, ya. September. September tahun ini. Nah, ini nanti yang akan kita ulas nih, kita berbincang-bincang dengan Kang Arif gimana nih bisa prestasinya gitu. Ya. Itu perkenalan dikit. Kang Arif mau memperkenalkan diri lagi, boleh ditambahkan supaya lebih mengenal. Ya, saya Arif Wismoyono dari Bandung. Saya sih kenapa nama Jawa, tapi saya lahir dan tinggal di Bandung. Jadi logatnya logat Sunda, tapi namanya nama Jawa. Orang tua berasal dari Jawa dua-duanya. Tapi lahir di Bandung. Jadi mungkin namanya Wismoyono Jawa, tapi dipanggilnya Kang karena ya dari Bandung. Gitu. Domisili di Bandung Ya, dong, Kang. domisili di Bandung, dan saya sekarang lagi di Bandung. Saya juga kerja di Bekasi, jadi lebih banyak sekarang waktu di Bekasi. Jadi latihannya juga jarang. Paling kalau ke Bandung latihan ke gunung kayak gitu. Itu aja, sehari-hari kebanyakan latihannya di road gitu karena di Bekasi. Kapan-kapan bisa main ke Sentul nih Kang kita. Oh, siap Cisadon. Cisadon. Ya itu yang Sentul 100 miles itu menarik ya. Karena Iya. lintas Sumbawa kan dibatalin. Ya, coba nanti kita lihat kalau bisa sih kita adain dalam grup kecil ya. Siap. Iya, terus tadi kan udah dibaca ke profilnya Kang Arif. Kenapa lebih suka trail sih daripada road? Atau ditanya dulu nih, lebih suka trail apa road nih, Kang? Ya sebenarnya saya lebih suka lari di trail. Karena kenapa tuh? Ya itu tadi. Awalnya emang saya nggak suka lari. Bukan nggak suka lari. Lari itu cuman buat, saya kan senangnya olahraga kayak futsal, sepak bola, badminton, olahraga permainan. Nah, latihan fisiknya dari lari cuman keliling jogging track kayak gitu. Nah, terus di 2014 nyoba lari ke gunung. Ke Tangkuban Perahu itu. Dan ternyata saya ya menikmati, udaranya segar, view-nya bagus, terus downhill-nya itu memacu adrenalin. Saya juga baru pertama kali turun gunung, ngikutin pelari yang di depan, kan saya belum tahu, baru pertama, jadi ngikutin aja yang di depan. Ternyata saya bisa ngikutin. Nah, kemudian ikut lomba juga enak, ikut lomba di Merbabu, terus saya juga bisa juara, ya udah. Sampai sekarang terus latihan downhill kayak gitu, latihan uphill downhill. Ya akhirnya sampai sekarang sangat ya menikmati, sama kayak Hensis mungkin dia lebih menikmati di road. Karena saya jujur kalau di road mungkin otot saya yang dipakai itu, otot di road itu terus. Saya belum kuat kalau ototnya yang dipakai terus-terusan berulang itu. Beberapa kali saya 2 kali DNF di road yang panjang. Nah kalau di trail ototnya lebih kebagi, lebih banyak otot yang dipakai, jadi yang nggak selalu yang itu. Nah itu juga di trail juga saya nggak pernah DNF untuk alasan fisik. 1 kali saya DNF di Rinjani itu karena alasan keselamatan. Waktu itu 2016 Rinjani 100 masih jauh juga ke COT. Waktu itu saya belum menikah, jadi memutuskan untuk DNF daripada, kan rutenya itu Rinjani Sadis kayak gitu. Nanya ke
warga juga, oh gunung yang dilewatin masih sadis, ya udah demi keselamatan ya udah saya milih mundur gitu. Kalau di trail DNF-nya itu saya baru sekali, di road DNF 2 kali. Tapi saya lebih menikmati di trail. Tapi pada dasarnya dua sisi itu sama-sama melihat sisi yang lain itu serem gitu. Anak road melihat trail serem, anak trail melihat road juga keras gitu. Jadi dua sisi yang selalu berbeda menurut aku sih, perlu kesukaan masing-masing gitu. Iya. Iya. Nemuin Iya, emang, gitu ya. Betul. Itu dari yang nggak pernah lari, terus tiba-tiba diajak ke gunung gitu, apa? Ada aja ya tiba-tiba pengen aja ikutan ke gunung gitu ya Kang. 2014 gitu. Pede lah, yang penting pede ya. Mau coba yang penting bisa naik pede. gunung gitu. Dulu juga pakai sepatu yang ada aja, sepatu biasa, sepatu yang ada, New Balance 47, ya sepatu yang biasa, masih belum kenal sepatu trail dulu. Kebetulan rutenya nggak hujan, jadi kan nggak licin. Karena kalau nge-trail juga kayak disentul. Kalau nggak hujan pakai sepatu apa juga aman, tapi kalau hujan emang harus yang lebih teknikal kayak gitu. Terus itu sepatu pertamanya naik gunung masih ada nggak nih Kang? Masih Udah disimpan, wah. Udah nggak ya? udah nggak. Yang masih disimpan itu sepatu juara di MRU itu. Saya masih disimpan itu sepatunya 2015. Harus itu ya, jadi sejarah ya, podium juara. Terus kemarin kenapa Kang Aris milih ini jalur GP kayak 25 gitu? Nggak misalnya tektok dari Cibodas ke Salabintana PP gitu umpamanya? Kenapa sih kok mau pilih GP? Mungkin juga bisa cerita juga apa yang mendasarin pengen nyoba FKT di GP 25 kemarin yang sub 5 jam, Kang Aib. Kan mungkin tiap tahun udah kesana ya. Nah, sebelumnya itu berapa jauh sih dari 5 jam gitu? Dan seberapa pengen memotong waktunya waktu itu, pas FKT itu? Saya ke GP itu baru 2016, itu ikut GP 25, nomor 1, itu waktu saya 5 jam 38. 5 jam 38. Nah, di 2018, saya latihan ke sana sebelum ikut BTS, latihan sama teman-teman ke sana. Saya nyasar dulu ke arah Curug Ciberem. Ya, nyasar, balik lagi, terus ke Pangrango, nggak ke Mandalawangi, ke Pangrango, balik lagi ke Kandang Badak, naik lagi ke Puncak Gede, terus turun. Itu nggak ke Surken, jadi dari Puncak Gede langsung ke Cibodas, itu 4 jam 50-an. 4 jam 50-an, dan saya juga itu istirahat di Puncak Gede untuk foto-foto, itu udah termasuk foto-foto sampai ke bawah, ke loket, nggak sampai ke Balai TNGP, sampai ke loket 4 jam 50. Itu dengan nyasar dulu ke Ciberem. Dan waktu downhill saya, itu kalau dari segmen, harusnya yang tahun 2018 itu mungkin bisa 55 menit kalau dari segmen Strava yang saya bikin, karena kebetulan dari puncaknya juga sebenarnya nggak puncak-puncak banget, tapi pas turunannya itu. Nah, itu kan saya yang bikin segmennya. Harusnya saya bisa mungkin 55 menit di sana. Catatan waktu terbaik TR masih punya saya juga 58. Nah, itu kenapa saya nggak bisa 55 menit? Karena saya jatuh itu pas sebelum batu-batu, sebelum Kandang Badak. Sebelum Kandang Badak. Padahal udah nggak terlalu teknikal. Mungkin karena nggak kurang fokus, jatuh, lutut kena. Ya,
Jadi waktunya 1 jam lebih, 1 jam 2 menit itu. Dengan 1 kilometer terakhir itu P10. Harusnya bisa P5 itu. Nah itu karena kunci untuk di gede itu downhill-nya itu kita yang harus bisa kencang. Betul, betul. Nah dari sana, nah kemudian saya ngelihat rute GP itu ya karena nggak ada lomba, terus pengen bikin sesuatu gitu yang kayak lomba men-challenge diri sendiri. Ya udah saya coba bikin FKT dan itu juga saya mengikuti rute lomba. Jadi start di depan Edelweiss itu, Wisma Edelweiss yang kayak rute lomba yang pernah saya ikuti. Terus ke titik-titik WS-nya juga, titik WS atau checkpoint-nya pas. Semuanya juga pas karena saya beberapa kali ikut. Nah, itu. Jadi dari Cibodas sampai ke Puncak Pangrango, bukan dari Cibodasnya, tapi dari Wisma itu sampai ke Puncak Pangrango 1 jam 58. Turun ke Pangrango cuma 2 menit. Jadi 2 jam pas. Balik lagi ke Kandang Badak, downhill saya bisa 23 menit kayaknya itu. Sampai ke Kandang Badak pertigaan. Nah, pas dari Kandang Badak mau ke Puncak Gede, itu saya sedikit lambat, itu 50 menit. Catatan waktu terbaik saya 42 menit di sana. Jauh. Udah lumayan penyok lah. Tapi self support waktu itu ya? Iya, self support. Saya beli di warung. Di Surken, karena di Puncak Gede nggak ada. Di Surken ada. Jadi beli di sana, bawa itu saya juga bawa air 1 liter. Di Pangrango nggak ada yang jualan kan, nggak ada air. Terus kalau kayak downhill gitu tuh di Jepang gitu kan harus cepat gitu ya. Tips-tipsnya apa sih kalau kemarin Kang Arif tuh kami bisa cepat? Nggak, mungkin aku perlu jelasin rutenya buat teman-teman yang belum paham rute Gede Pangrango atau rute GP 100. Nah, rutenya itu biasa kita parkir di Cibodas, dari Wisma TNGP situ startnya. Kemudian kita naik ke Puncak Pangrango 3000 mdpl, terus turun Kandang Badak, naik lagi ke Puncak Gede, turun di Surken. Nah, terus balik lagi ke tempat start. Itu jaraknya 25 kilo dengan elevation gain 2500. Nah, biasa dalam race itu 25 kilo, cut off time-nya itu 9 jam saja. Dan biasa juga saya tiap tahun ikut. Buat saya sih downhill dari Puncak Gede ke Cibodas itu 2 jam aja sudah cepat banget itu. Karena rutenya sangat teknikal sekali ya, agak susah. Nggak rata, berbatu-batu agak tajam gitu ya. Dan kadang kalau kita lengah bisa twist. Kalau bisa pace 6 atau pace 7 aja di turunan itu udah cepat banget gitu. Jadi bisa 2 jam atau 2 jam kurang sedikit itu udah bagus banget untuk ukuran saya. Cuman yang kita dengar ini dari Kang Arif, kadang kita nggak punya feeling untuk pembanding gitu ya. Biasa kalau orang rata-rata turun dari Puncak Gede itu ke Cibodas bisa 2,5 jam sampai 3 jam orang rata-rata. Dan Kang Arif ini bisa 3 kali lipat lebih cepat kalau saya bilang. Jadi mungkin itu ya perbandingan skalanya gitu. Jadi nah, mungkin kita tanyain tips-tipsnya nih, gimana bisa rata-rata hampir 2-3 kali lebih cepat di GP 100 yang sangat teknikal, di GP 25 kilo yang sangat teknikal itu, mungkin tips-tipsnya gimana gitu? Ya, untuk downhill sih yang pertama kita harus yakin. Jadi kalau ragu itu susah. Kita harus yakin ya
kemudian ya jadi main feeling aja, karena saya juga pas pertama sih yang pengalaman saya ngikutin orang waktu di Tangkuban Perahu. Kalau ngikutin orang saya enak, tinggal ngikutin aja langkahnya, bisa cepat. Nah, kalau latihan sendiri ya saya latihannya juga kayak di gunung itu, latihan di Manglayang itu emang teknikal, gradiennya minus 32. Jadi itu sangat curam dan saya latihannya emang di sana. Ya yang pertama sih kita harus yakin, harus berani, dan fokus. Jadi karena kan pijakan juga bisa berubah. Kayak bisa batu yang kita pijak nggak kokoh kayak gitu. Jadi kita responnya harus cepat. Terus kita kesandung akar juga kita harus narik kaki lebih tinggi. Jadi biar nggak jatuh. Dan kalaupun jatuh, kita bisa meminimalisir cedera. Karena saya pernah jatuh kesandung akar pas waktu turun di Merbabu. Mau jatuh, kaki saya kesandung akar gitu, muka mau kena tanah. Nah, saya langsung balik badan, jadi kena punggung. Nah itu kita responnya emang harus cepat gitu. Dan yang pertama sih emang harus yakin, untuk turunan itu harus yakin, harus berani, fokus. Itu. Ya, beberapa orang yang aku amatin juga pernah cedera, kayak seperti Mikhailo, dia cedera dan DNF di GP 100. Memang kadang resiko-resiko itu yang memang harus diambil ya, kalau di downhill ya. Iya, emang. Kalau ragu harus malah. udah siap terima resiko. Iya, jadi harus. Iya, tapi mungkin kalau aku ingat dulu ya, pengalaman pertama ke jalur Cibodas gitu ya, dulu sering sekali twist kakiku gitu. Jadi karena nggak rata tuh, ya dasar anak aspal atau anak road ya, batu-batu itu kan nggak rata, twist. Tapi beberapa kali ke sana, kali ketiga atau kali keempat, mungkin udah terbiasa jadi lebih enak gitu. Mungkin seperti itu sih gambarannya. Ya, terus juga sepatu. Kalau saya sih lebih suka pakai sepatu yang solnya keras. Karena waktu pertama saya pakai sepatu La Sportiva Anaconda, itu solnya keras. Itu turun di gede enak, jadi lebih stabil. Kalau yang empuk mungkin bisa twist gitu. Saya pakai sepatu yang solnya keras, jadi lebih mantap pijakannya. Heel-nya lebih pendek ya, lebih deket ke ground ya. Ya. Cuman menurutku sih satu faktor sol luarnya juga. Jadi kalau misalnya bisa pakai sol luar yang Vibram, mungkin daya cengkramnya lebih bagus di batu-batu basah gitu. Atau ya mungkin bisa membantu sedikit lah. Iya, soalnya juga emang kalau cuaca cerah kayak gitu, cuaca gak hujan, yang biasa, soalnya biasa, aman. Tapi kalau cuacanya tracknya jadi basah, itu emang soal yang lebih teknikal, yang lebih agresif. Tetap ya, sepatu pasti pengaruh ya. Iya, ada ambil emang. bagian ya. Terus Kak, saya pernah yang waktu jatuh itu pakai sepatu ukurannya lebih besar, setengah nomor dari yang biasa saya pakai. Jadi kan panjang, kalau biasa saya pakai 42, itu panjangnya misalnya 26 cm. Nah, ini saya pakai 26,5. Jadi kita harus lebih ngangkat kaki lebih tinggi biar nggak kesandung. Nah, jadi saya kalau pakai sepatu sekarang ya pakainya yang nggak terlalu, orang kan mungkin biasa dilebihinnya banyak. Saya nggak terlalu lebih banyak. Karena nyari sepatunya yang wide gitu, nggak nyari
biasanya kan sepatu jarang, kalau kaki saya kan lebar, jadi harus nyari sepatu yang depannya juga lebar. Jadi nggak ngambil banyak, nggak lebih banyak di depannya, karena buat downhill itu terlalu panjang, kita susah buat angkatnya, jadi bisa kesandung karena terlalu sepatunya terlalu panjang gitu. Panjang, jadi keserimpet. Bisa kesandung gitu kalau kelebihan panjangnya banyak. Iya, karena saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Yang biasa ngangkat kaki segitu kan, saya udah biasa ngangkat kaki misalnya 5 cm atau 50 cm. Karena sepatunya terlalu panjang, harus lebih ngangkat lagi. Nah itu. Apalagi kan kita mainnya main speed itu emang yang harus yang enak gitu, yang pas. Nah, terus mungkin yang banyak nanya juga teman-teman itu dari strength-nya itu gimana latihannya Kang Aib? Dari strength-nya kan dulu kayak teman-teman ada yang komentar, ini aku foto sama Kang Aib dulu kan pas sempat kita ikut sentul ya, SHTR ya, tahun 2015 Iya. dulu sama Okta, sama kayaknya bareng Alan tuh waktu telat ya. Ya, Alan. Nah, iya. Nah, Yang nyasar berjamaah itu. ya foto finish waktu itu dibandingin sama foto Kang Aib waktu FKT ini kok pahanya besarnya beda gitu. Jadi dulu nggak segede sekarang kayaknya gede dan kuat banget gitu. Jadi teman-teman pengen nanya, strength-nya itu gimana sih? Karena dari foto itu kelihatan jelas gitu. Dulu tuh mungkin nggak sekuat ini juga, dan mungkin dulu juga nggak terlalu teknikal fokusnya ya. Iya, dulu nggak terlalu teknikal. Karena dulu latihannya saya juga di jogging track, gitu, di track dan di jalan tanjakannya yang gradiennya masih di bawah 10%. Nah, kalau sekarang saya latihannya ke Manglayang, itu teknikal. Ya jadi setiap habis latihan kalau kita ngegas, kalau di Manglayang itu jarak 1,8 kilo ke atas dengan elevasinya 600, ya gradiennya sekitar 32. Kalau saya turun dari sana di bawah 15 menit, itu pasti besoknya paha pegel-pegel. Nah, mungkin dari sana. Jadi saya sekarang jarang latihan strength juga, tapi paha lebih gede itu karena lebih sering latihan ke gunung yang teknikal itu. Jadi kan emang itu sama kayaknya, karena habis selesainya paha pasti kemeng gitu, pegel-pegelnya juga lumayan, apalagi beberapa kali lu. Jadi nggak ada spesifik latihan beban untuk kaki gitu kan ya? Nah, nggak ada sekarang. Ya mungkin cara pandangnya sama seperti aku ya. Aku juga nggak strength training, tapi aku lebih pengen strength-nya itu dari yang secara alami gitu. Makanya dengan nge-trail, dengan uphill, lari downhill. Kalau mau bagus di technical ya sering lari technical gitu ya. Iya. Ya, jadi benar-benar lower body-nya jadi powerful banget ya, karena sering latihan lari atau trail gitu ya. Iya, ya saya sering, mungkin kalau pulang ke Bandung ya pasti sempetin lah ke Manglayang latihan. Ya karena selain naik turun juga saya bisa latihan di gradiennya yang lebih rendah. Biasanya gradien 19%. Itu kan masih bisa lah jogging pace 12 kayak gitu. Jadi gitu sekarang latihannya lebih, kalau ke Bandung ya pasti ngetrail gitu. Ya, mungkin tambahan informasi juga ya. Trail itu sebenarnya menurut aku harus dibagi dua gitu. Jadi trail yang non technical di gradien 15 ke bawah, seperti contohnya Sentul itu ya. Itu gradiennya sebenarnya rata-rata 8 sampai 12 saja kalau di Sentul gitu. Nah, yang kita bahas ini kayak di Gede Pangrango, di Manglayang, itu gradiennya udah
di atas 15 gitu, 20 sampai 30, bahkan ada yang sampai 30%. Jadi antara 15 sampai 30 itu namanya technical trail gitu. Jadi udah sangat terjal sekali kalau mau nanjak dan sangat curam sekali kalau mau turun gitu. Jadi benar-benar apa ya, impact-nya mungkin lebih besar juga di turunan. Iya, iya. Terus iya ya, latihan udah tahu strength-nya Kang Arif gimana nih, dia latihannya kalau di Bandung pasti nge-trail. Terus tadi kita tahu, sepatunya pakai apa nih kemarin. Terus kalau kita pengen tahu nih Kang Arif, nutrisi waktu pas kemarin gitu kan, yang GP25 gitu, kira-kira siapin apa aja sih fueling-nya, nutrisinya Kang Arif itu kemarin? Pengen tahu. Nutrisinya saya pakai roti, makan roti. Roti itu bawa 2 sebelum start, terus pas di rute. Kemudian pakai ini juga, saya pakai Katsuo Stamina 1, QC 1. QC itu protein, kalau Katsuo kayak itu dari ikan. Jadi emang pakai itu nggak mengurangi pegel. Kemudian saya pakai 2 high five 2. Sebenarnya harusnya mungkin 3 itu high five-nya, kurang 1. Jadi kalau 1 lagi bisa lebih, waktunya bisa lebih bagus. Kemudian air 2 liter, karena 2 liter lebih, beli di Surken 600 mili 2. Tapi nggak habis juga, beberapa kali diguyur-guyur ke kepala. Kemarin pas saya ke sana panas itu, karena panas banget. Itu aja sih nutrisinya. Jadi mungkin kisaran 500 sampai 600 kalori gitulah ya. Pakai pol nggak waktu itu? Enggak. Saya udah sekarang latihan nggak akan pakai trekking pole dulu. Nanti kalau misalnya mau emang lomba, dan lombanya juga jarak lebih panjang, mungkin pakai. Nah, itu pakai pole membantu di uphill atau downhill ya kalau pakai pole? Membantu di uphill. Uphill-nya Karena ya? saya kemarin saya tuh sama Opik kejar-kejaran di Puntang. Opik pakai trekking pole, dia 47 menit, saya 48. Beda sekitar 1 menit 20 detik. Saya nggak pakai trekking pole. Nah, terus kemarin pas di Manglayang, Opik pakai trekking pole, dia bisa 27. Saya 28 paling bagus, catatan waktu terbaik. Saya 28 menit 23 detik. Nah, tapi pas Opik nggak pakai trekking pole, dia mentok naik ke Manglayang itu 32 menit. Itu mentok. Jadi bisa 5 menit sampai 6 menit lebih cepat. Karena transisi karena kan kalau pakai trekking pole ada rute yang datar. Nah, itu bisa, kalau kita nggak pakai trekking pole, lari terus, di datarnya juga kita masih ngap gitu, masih ngambil nafas. Jadi nggak bisa lari, transisinya masih lebih enak pakai trekking pole. Sangat membantu itu kalau misalnya teman-teman mau nanjaknya biar lebih cepat, ya harus pakai trekking pole. Nah, kemarin juga kan Kilian, dia naik gradien 20%, jaraknya 5 kilo, 30 menit itu. Elevasinya kan 1000 jadi totalnya. Mereka pakai trekking pole, Kilian. Remy Bonnet pakai trekking pole. Tapi itu emang ngebantu banget. Tapi kurasa mesti dievaluasi juga, karena kalau turunan bakal jadi beban nantinya gitu. Jadi memang mungkin lebih cepat di tanjakan, tapi turunannya kalau turunan jadi beban malah. Ya, turunannya jadi kagok kita megangnya. Kalau itu
Paling susah kalau di Pangrango tuh, turun Pangrango, bawa trekking pole ribet banget ya. Naik, maksudnya mau Ya, nunduk, ribet, mau lompat ribet. gitu. Ya, itu sih pakai ada Jadi trek. kalau Kak Arif latihan, kalau latihan nggak pakai pole, tapi nanti kalau ada event lagi, ada race lagi, pakai pole, bawa pole gitu ya, Kang? Iya, karena waktu saya pakai trekking pole pas Mesastila 2018, itu saya bisa PB dari start Mesastila sampai puncak Merbabu itu 5 jam 58 menit. Jadi di bawah 6 jam. Mungkin ya saya kalau di antara peserta 100 kilo, mungkin saya yang paling cepat. Tapi saya nggak tahu peserta 65 kilo juga kan lewatnya lewat ke sana. Tapi saya rasa sih mungkin saya masih ada di antara jajaran 3 orang yang paling cepat dari start sampai ke puncak Merbabu. Nah saya waktu 2018 itu pakai trekking pole, ya emang membantu banget itu pakai trekking pole. Tapi sekarang latihan nggak pakai dulu. Nanti pas mau lombanya juga panjang, baru. Dan emang harus dilatih juga sih pakai trekking pole, karena kalau nggak bisa malah susah. Ribet. Iya. Bawa trekking pole malah nyusahin nanti. Kalau nggak terbiasa ya, Kang ya. Terus kalau misalnya, Kang Arif kan sekarang lagi di Iya. Bandung ya. Kalau di Bandung mah nggak masalah ya, banyak gunung ya. Kalau lagi di Jakarta gitu, Kang Arif biasa nge-trailnya Nggak gimana? nge-trail, paling Latihannya? saya latihan. Oh iya, untuk latihan. Nah, saya kemarin waktu hari apa ya, ke Manglayang itu hari Kamis. Hari Kamis saya ke Manglayang, itu saya cuman dapat waktu 31 menit. Biasanya saya beberapa 5 kali terakhir ke Manglayang sebelum hari Kamis kemarin, itu pasti di bawah 30 menit. Di bawah 30 menit waktunya. Nah, karena waktu di Bekasi, saya latihan naik turun flyover. Flyover itu sekitar gradiennya 4% sampai 5%. Nah, itu saya latihannya interval, jadi naik bisa gradien 4 sampai 5%, itu saya pace 4 atau 3,50, sekitar jaraknya itu 370 meter. 370 meter gas. Itu cuman kuat 5 kali, karena mau nyoba lebih dari itu udah ngap. Nah, latihan itu uphill saya bisa makin cepat di gunung. Padahal latihannya latihan gitu aja. Nah, kemarin saya udah nggak latihan lagi naik, tapi saya nyoba pengen bisa cepat di datar. Jadi latihannya di datar aja, nggak naik flyover waktu di Bekasi. Nah, ke Bandung nyoba, ternyata waktu saya malah jauh, karena saya jarang latihan lagi di flyover itu. Padahal kalau biasanya kalau latihan setiap hari ke flyover, ke Bandung, ke Manglayang, atau ke Puntang, mungkin bisa jadi lebih cepat. Itu sih. Ya jadi latihan di tanjakan. Kan Jakarta adalah gradien 4 atau 5, tapi emang kita harus ngegas di sana latihannya. Itu untuk mensiasati tidak ada gunung. Luar biasa loh, intervalnya di flyover. Pace berapa dari 4 pace 3. Itu biar nanti uphill-nya kuat ya, Kang ya. Iya benar, karena itu saya udah kebukti. Nggak latihan di sana, uphill-nya kok susah gitu. Kalau latihan di naik turun jembatan, naik turun flyover, uphill-nya bisa, ya buat saya bisa konstan di bawah 30 menit ke Manglayang, itu bagus.
di bawah 30 menit atau bahkan 29 itu bagus. Karena susah, nggak ada baru 3 orang yang bisa di segmen uphill Manglayang yang di bawah 30 menit itu. Nah emang Ya memang kalau tanjakan memang power kakinya harus kita latih supaya bisa cepat nanjaknya gitu dan kuat ya. Agak beda. Memang kalau di datar mungkin otot yang dipakai beda, jadinya tipe latihannya memang benar, memang harus beda. nah, iya benar saya setuju karena saya juga kemarin udah nyoba latihannya datar kenceng tapi ternyata buat nanjak nggak begitu berpengaruh. Kalau saya latihan nanjak juga buat nanjak emang Seminggu, kalau dalam tiap minggu pasti dong ya, Kang Arif, latihannya, pola latihannya gimana tuh dalam seminggu gitu? saya sih kalau karena saya kerja jadi kalau istirahat cukup ya saya latihan kalau enggak ya mungkin pas sebelum FKT itu kalau sebelum FKT atau mungkin malah ditarik mundur ke Asia Trail Master waktu itu. Pola latihannya gimana? Apakah ada referensi tertentu yang diikutin gitu, seperti ngikutin training plan 12 minggu kah atau 20 minggu kah gitu. Ada nggak seperti itu? enggak sih kalau Nggak, ya? sebelum Asia Trail Master ya saya latihannya paling tanjakan kayak ke Tahura ada di Bandung juga namanya Bojongkoneng itu. Ya jadi sekitar 20 kilo elevasinya dapat 700-an. Ya, hampir sama-sama gitu. Sentul lah ya. Ya mirip-mirip kayak gitu. Waktunya juga ya saya bisa 20 kilo elevasi 700 waktu itu 2 jam kayaknya bisa sih waktu pas Asia Trail Master itu. Tapi kalau sekarang saya belum tahu karena saya juga sekarang udah jarang lagi latihan panjang gitu. Ya. Panjang udah jarang long run. Karena saya setiap aktivitas saya pasti ada di Strava. Semuanya saya rekam rekor di Strava jadi bisa dilihat aktivitas saya kayak gimana. Kalau sebelum Latihannya FKT kayak itu ada persiapan khusus nggak tuh yang FKT yang 25 kilo? Nah itu ya sebelum FKT juga saya latihannya naik turun Flyover itu? Oh, oke. flyover itu Ya. 2 hari sebelumnya saya interval di sana 5 repetisi itu saya ngeset di Koros ngeset 7 tapi saya 5 udah KO ya udah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya buat orang-orang kota sebenarnya ya. Karena ada flyover ya dan ada MAG ramp yang bisa naik turun. iya Pokoknya buat latihan apa aja bisa lah ya, semua fasilitas ada. iya benar itu flyover atau apa jembatan itu bisa. Ya mungkin. Berarti selain kayak latihan, Ya, gimana? oh enggak, mau tanya, kalau jadi selain kayak tadi latihan buat yang trail gitu, tapi kalau di trek juga latihan ada juga, Kang Arif? Ya di trek kalau kesempatan ke Bandung ada teman yang kan sekarang trek tuh lagi ditutup, masih belum dibuka. Jadi pas kebetulan bisa ikutan ya ikutan. Jadi emang nggak terjadwal latihannya. Kalau diajakin dan saya bisa baru latihan gitu.
Halo Kang Arif, mungkin saya ada pertanyaan ya. Thank you sebelumnya udah sharing banyak banget di kesempatan ini. Banyak juga ya pelajaran lah yang bisa kita ambil. Cuman dari tadi mungkin kita udah mendengar gimana Kang Arif latihannya, gimana pencapaian FKT-nya. Tapi kita jujur aku juga pengen tahu sih gimana Kang Arif tuh bisa maintain bukan dari fitness level aja, tapi juga gimana cara prevention untuk misalnya kayak cedera, karena kan nggak hanya anak road atau anak trail itu kan masalahnya kadang-kadang suka cedera gitu, cedera, terus besoknya udah nggak lari gitu, kayak ya ada gap lah gitu antara kita mau maintain ya 1 minggu full harus lari terus atau 1 bulan full lari terus, tapi tiba-tiba cedera gitu kan itu kadang-kadang suka ngeselin gitu. Jadi kita nggak bisa maintain itu untuk lari terus, maintain fitness level kita. Nah, untuk Kang Arif sendiri, untuk prevensi untuk tidak tidak sering cedera lah gitu, apa ya? Dan cedera yang paling Kang Arif pernah alami yang paling parah lah gitu. Kira-kira apa ya? Dan gimana supaya bisa cepat sembuhnya lah? Atau ya mungkin itu sih pertanyaan dari saya, Kang. Terima kasih. Oh, ya. Gimana ini saya langsung jawab atau? Ya, langsung aja, silakan. Oh, ya. Ya kalau untuk kalau latihan saya pemanasan, terus stretching, pendinginan juga. Kemudian kalau pas lagi ada yang sakit, emang sakit-sakit banget, nggak bisa ya udah nggak lari, kompres es kayak gitu, nggak maksain lari ketika ada yang emang bagian kaki yang sakit kayak gitu. Terus cedera saya yang paling parah itu ketika pas lintas Sumbawa itu, saya kan sampai di bandara juga pakai kursi roda itu, karena kayaknya itu saya sepatu terlalu kecil, jadi kaki udah bengkak, otot ketekan gitu, ketekan dari itu saya udah nggak bisa jalan dari kilometer 160 itu saya udah pakai tongkat, udah nggak yakin, saya juga udah nggak yakin bisa finish, jadi saya nahan sakit setengah perjalanan itu dan akhirnya cedera. Nah cedera saya ke dokter, ke rehab medik itu beberapa kali di terapi, dan kata dokter emang nggak apa-apa, cuman ototnya aja yang lelah, jadi harus diistirahatin dulu. Terus di terapi pakai laser waktu itu, dikompres, terus peregangan itu. Ya intinya kalau ada cedera yang emang benar-benar parah atau fatal ya ke dokter, dan dikompres, jangan pergi ke tukang urut, mending kompres es. Ya kayak gitu sih, jadi yang berhubungan dengan medis lah, jangan kita pakai yang aneh-aneh kayak stretching, itu yang penting juga. Jadi mungkin sebaiknya sampai sembuh dulu ya. Iya, ya kalau saya sih sampai sembuh, sampai nggak kerasa ada yang bener kan. Kalau sakit dipaksain latihan juga malah bisa makin parah. Jadi makin lama sembuh ya, nanti nggak bisa ini lari lagi latihannya. Itu. Dan kalau di trail sih saya belum pernah cedera yang terlalu gimana. Karena nah mungkin itu karena ya tadi ototnya beda-beda. Kalau menurut aku sih di trail otot Kang Aib tuh udah bagus banget gitu. Jadi dengan kata lain kita cedera itu mungkin karena ototnya lemah gitu. Jadi katakanlah kita kurang latihan di aspal, terus kita paksain di aspal jarak jauh, otomatis kan ada bagian yang lemah itu jadi kena gitu. ya. Nah terus menurut aku juga tips lainnya, kalau ada yang nggak nyaman di tengah jalan gitu, apakah sepatunya kekecilan ataukah ada bagian yang nggak enak,
mending kita berhenti, kita perbaikin dulu sepatunya atau ganti sepatu di drop bag. Mungkin tips-tips yang kayak gitu yang mungkin bisa menyelamatkan daripada kita paksain karena jaraknya jauh banget, kita paksain jadi cedera yang serius mungkin. Iya, iya bener. Jadi emang kayak pakai sepatu juga kita harus mungkin untuk road yang jarak panjang kita harus sedia bukan 2 pasang tapi malah lebih banyak pasang sepatu lagi karena kan Betul. atau ya kita juga misalnya bawa sepatu yang sering dipakai buat udah sering pernah dipakai buat latihan, udah nyaman itu. Nah, itu kita bawa juga. Betul. Jadi kayak gitu. Bisa patokan kalau race 100 kilo ada drop bag 1 di 50 ya kita harus pakai sepatu sama 1 cadangan gitulah istilahnya. Jadi cukup cadangannya berapa? 1? Ya tergantung jaraknya dong, tergantung jaraknya. Kalau lintas Sumbawa kan mungkin setiap 80 kali ya. Gitu. Ya. Jadi karena kalau hujan juga nggak nyaman, bagusnya kita ganti biar nggak parah blister atau segala macam. Terus Kang Arif sekarang ini apa untuk ada kepikiran nggak nih buat ke depan nih targetnya lagi mau apa nih buat trailnya? Apa yang lagi ditargetkan? Ya saya pengen bikin FKT yang pengennya sih bikin FKT di Argopuro karena yang saya tahu Gunung Argopuro itu rute pendakian terpanjang. Nah, itu kan saya pengen coba bikin FKT di sana. Selain itu juga yang paling dekat sih, yang dekat-dekat kayak Cermai Triple Summit. Jadi di 3 jalur pendakian itu. Kalau Cermai itu jaraknya sekitar 45 kilo, elevasinya hampir 5.000 itu. Jadi emang. Ya, kalau aku lihat sih ketertarikannya lebih ke rute teknikal ya, Kang Aib ya. Ke gunung-gunung, rute teknikal gitu. Soalnya kalau deket-deket Jakarta paling ada Sentul ya, mirip-mirip Tahura lah, gradiennya 10 gitu. Mungkin untuk latihan, tapi ya bener sih. Jadi kalau FKT itu lebih ke gunung-gunung, ada Argopuro, ada banyak gunung di sini, Rinjani juga bagus gitu. Iya. Ya, saya emang lebih tertarik ke rute-rute yang teknikal gitu, kayak Gunung Salak gitu. Waktu goteran Gunung Salak juga saya bisa ninggalin jauh pas di rute yang teknikalnya itu. Apalagi turunan. Kan saya ketemu Kang Agung di Bajuri di persimpangan itu. Dia bilang udah sampai sini lagi. Oh iya, udah sampai sini. Terus pas udah finishnya, Kang Agung Adijana bilang, nggak salah, itu tadi downhill dari puncak ke sana jam segitu. Iya, itu gimana larinya? Ya kayak gitu larinya. Emang kalau Gunung Salak sih, saya paling pernah ke Gunung Salak itu yang paling sulit. Daripada Pangrango, tingkat kesulitan Salak 3 kali jauh lebih sulit. Ya, oh iya ada Salak juga. Nah mungkin satu pertanyaan terakhir dari kita ya, habis itu teman-teman bisa langsung nanya nih ke Kang Aib ya. Kalau tanya dari kita sih ke depannya nih ya, kan aku lihat Kang Aib ada latihan di track juga. Apa ada ketertarikan untuk race di road seperti Kilian Jornet ya, udah bagus di technical, dia pengen turun di 10K atau maraton atau mungkin track juga 1 mile gitu. Ada nggak target-target di road seperti itu, kembali ke road sama catatan waktu yang pengen dituju, katakanlah pengen kembali di maraton lagi, karena dulu juga kita pernah lari bareng dan Kang Aib juga di depanku waktu Jakarta Marathon gitu. Yang waktu mewakili Pokari dulu di 3 berapa kalau nggak salah 3:17 ya.
Atau 3.15 Ya tuh waktu itu? 3.19 itu. 3.19. 3.19. Hujan itu waktu itu hujan Nah, dan saya akhir-akhirnya juga sama penyok juga itu di Jak nah gitu. Mapa berapa itu, Hen? 2017 Jak Mapa. itu. 2017 pas hujan. Nah, hujan. Jadi aku 319, Kang Aib 317. Terus di depanku waktu itu ada Coach Dodit ya yang dari Adidas waktu itu, sedikit di depanku. Nah, ada nggak ketertarikan di road atau balik lagi ke FM seperti itu atau 10K seperti Kilian Jornet? Ya sebenarnya pengen balik lagi ke FM, tapi saya nggak pernah FM itu benar-benar fokus ngejar FM. Karena beberapa kali FM itu pasti habis lomba ultra atau sebelumnya. Jadi saya nggak bisa kayak benar-benar fokus untuk ngejar catatan FM kemarin-kemarin ya mungkin nanti mungkin sekitar ya kalau tahun depan udah tapi Nah, kalau tahun depan pengen ikut UTMB lagi jadi mungkin 2 tahun lagi yang lebih iya. Menurutku sih karena kondisi pandemi gini sama situasi ya justru bagus kita ke road dulu nih ya sambil meningkatkan VO2 max kita gitu. Jadinya nanti kalau udah VO2 max-nya meningkat kita gas lagi di gunung. Nah gitu. Pandanganku sih seperti itu ya. Cuman ya tergantung lagi dari kesukaan masing-masing orang beda-beda gitu. Kang ya Arif mau kalau ini beresin SKP Cermai, Gunung Salak, Argo. Itu dulu ya, baru mau balik road ya. ini ada pertanyaan gimana. Nah, boleh. Nah, sekarang ada yang nanya-nanya nih. Kemarin GP pakai sarung tangan nggak? Enggak, saya nggak pakai sarung tangan karena startnya juga siang. Oh. Saya startnya jam 9.45 itu. 9.45 nyampe ke bawah, sebelum jam 3 udah nyampe ke bawah. Jadi nggak pakai sarung tangan, tapi tetap saya bawa kayak emergency blanket saya bawa. Oke. Bawa emergency blanket, headlamp bawa, jaket windbreaker bawa, nggak bawa jas hujan. Itu sih yang saya bawa kemarin. Iya, kalau 25 aja sih sebenarnya nggak perlu bawa apa-apa juga aku percaya udah sangat pengalaman sekali sih Kang Aib. Jadi itu udah jauh lebih dari cukup kalau menurut aku. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi nih sebelum aku pengen sharing juga ya topik selanjutnya. Silakan kalau ada langsung aja karena aku lihat di chat udah habis ya pertanyaannya. Kalau ada yang mau silakan. Izin bertanya, boleh. Hensis, Cipol ini terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan waktunya. Ini bertanya dengan Kang Arif Ismoyo, permisi saya dengan Putra dari Jakarta Barat ya. Ini Kang Aib, setahu kami kan yang dahulu itu Kang Aib kan hobinya sebelum lari itu kan angkat besi ya, atau angkat beban gitu kan. Itu otot-otot yang Kang Aib konsentrasikan itu kan mungkin sepengalaman kami banyak ya, diantaranya dada atau dia punya bicep atau tricep dan lain sebagainya, punggung atau segala macam kan, upper atau lower bodinya itu diatur banget waktu angkat besi. Nah, ketika dilari itu stop gak tuh Kang Aib untuk latihan angkat besinya gitu, dalam arti strength di angkat besinya kayak misalkan Kang Aib fokusnya di lower aja gitu untuk uppernya, jadi sekarang dihentikan atau diberhentikan sama sekali karena takut misalkan contoh kalau chestnya besar atau dadanya besar mungkin mempengaruhi daripada kekuatan lari atau performance larinya misal di gunung atau lain sebagainya gitu Kang Aib. Itu yang pertama. Yang kedua mau izin kalau diperbolehkan untuk Kang Aib ada gak atlet idola Indonesia maupun luar negeri nih untuk yang sekiranya itu menjadi sosok panutan gitu Kang Aib untuk Kang Aib sendiri gitu, untuk atlet idolanya siapa kalau ada gitu kan. Demikian itu aja pertanyaan kami. Terima kasih Kang Aib. Kohensis, Cipolnya. Siap. Ya, langsung aja. Langsung aja. Ya, langsung aja Kang. Saya
dulu sebelum lari emang fitness, karena tempat fitness itu di tetanggaan sama rumah, jadi dekat, tinggal jalan kaki. Nah, dulu sih pas fitness saya paling sering juga ngelatih otot kaki. Nah, latihan otot kaki itu seminggu mungkin bisa 3 kali. Jadi latihan dada, udah dada siap kaki. dia itu yang sama Unanang Udah WA bahu, tapi enggak kaki. udah. Caranya gue juga udah tiga. Latihan, karena kan dada, bahu, kemudian punggung, kaki. Jadi di seminggu 3 kali kaki. Nah, kalau sekarang saya emang udah nggak pernah lagi latihan angkat beban, udah nggak pernah lagi. Paling latihan sering kayak pakai berat badan aja, kayak squat kayak gitu. Dan itu juga saya nggak rutin juga setiap minggu ngelakuin sih. Paling ya yang rutin latihannya latihan lari aja kayak gitu. Kemudian kalau untuk atlet idola ya yang mountain runner itu saya kayak Kilian kayak gitu. Karena saya kebetulan pernah ketemu The Hind waktu di Hong Kong, ya saya juga suka ya mengidolakan dia, karena waktu itu juga saya lari 10 kilo juga udah berat banget. Terus kemudian ada yang lari 100 kilo. Saya waktu itu nggak mungkin bisa. Nah, ternyata saya bisa. Apalagi saya bisa lari 100 kilo. Misalnya waktu di Hong Kong 15 jam. Dan yang juaranya 9 jam setengah. Ya, wah ini hebat gitu. Itu sih saya suka ngelihat video mountain runner pada latihan itu. Cuman kalau Vibram di Hong Kong itu lebih di tengah-tengah sih ya, bukan mountain, rute teknikalnya juga dikit gitu. Jadi sebenarnya banyak yang non teknikalnya juga. Jadi latihan di road mesti perlu juga biar di flatnya bisa kencang. Iya, bener waktu. Terus kemudian Hong Kong tuh ya latihannya di tangga sih, karena tangganya juga banyak gitu. Itu race 1000 tangga kalau kata orang asing, 1000 stairs race. Kalau atau jutaan tangga. Kalau Vibram Hong Kong 1000 tangga, Trans Selantau itu 2000 tangga. Oh, lebih banyak lagi. Ya. Mereka di Hong Kong ada sering ngadain itu ya, yang lomba kayak vertical run gitu ya, yang di. Saya pengen ikut itu yang Hong Kong Four Trails itu ya. Nah itu juga impian saya. Oke. Mestinya sih bisa kalau misalnya Kang Aib apply gitu ya, dan mungkin yang susahnya itu logistiknya, perlu scouting dulu, perlu ada support dari mana, logistiknya mesti benar-benar dipelajarin dulu karena nggak boleh disupport dari luar. Nah itu aja susahnya sih. Nah aku juga kemarin waktu sesi kemarin Clevy juga aku saranin gitu, Hong Kong Four Trail itu sampai sekarang belum ada yang dari Indonesia nih gitu. Jadi iya benar. Ya kita ketinggalan dari Thailand. Gitu. Mungkin atlet yang dari kita bagus-bagus seperti Kang Aib mesti coba, atau Ozzy yang sebenarnya di rute lumayan bagus dari kita. Karena yang kayak teman saya yang waktu pernah ikut lomba di 2016 di Mesa Stila, itu si Christian Jorgensen dia udah bisa kan? Ya. Harusnya bisa, cuman ya itu latihannya perlu banyak itu, kuliah endurance-nya perlu luar biasa. Karena cut off time-nya sangat-sangat mepet sekali, 60 jam. Ibaratnya kita disuruh seperti Tambora tapi banyak elevation gain-nya gitu, dan
nggak bersahabat sekali COT-nya. Terus teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi ke Kang Aib, silakan. Kalau ini yang cerita di race. Nah, cerita di race tuh ada yang nggak yang ini, yang paling berkesan atau yang ada pelajaran berharga yang mau diceritain di race di trail Ya. kali ya? Ya kalau di trail sih, karena kalau di trail kita kayak lomba itu bisa ngobrol sama pesaing kita, atau kita juga bisa ngelihat view-nya. Nah yang paling menarik itu di BTS juga itu menarik, ngelilingin Widodaren. Ngelilingin Widodaren itu saya lihat sekitar 10 kilo. Elevasinya juga nggak terlalu tinggi, elevasi gennya, jadi naiknya nggak tinggi. Tapi saya ngabisin waktu ngelilingin itu sekitar lebih dari 4 jam, hampir 5 jam mungkin itu ngelilingin Widodaren. Dan saya nggak makan dulu di sana. Nggak makan dulu di WS sebelum dijemplang. Padahal ditawarin makan, tapi karena saya mau ngejar yang di depan, saya mau lanjut aja langsung. Itu saya jam 12:30 malam sendirian. Di belakang Jaki sama Agi jauh. Karena ternyata Jaki sama Agi itu dia istirahat dulu di Jemplang. Tidur dulu, baru paginya baru ke Widodaren. Nah saya itu sendirian jam 1:30 pagi, sendirian. Di depan nggak ada, belakang nggak ada. Itu angin kenceng dari sebelah kanan. Saya kelaparan, jaket pakai waterproof tapi tetap masih dingin. Bawah pakai celana, pakai tie panjang aja, nggak pakai waterproof. Dingin itu. Saya kalau misalnya berhenti, ya saya bisa lewat karena nggak ada siapa-siapa lagi. Ya udah saya terus jalan. Pasnya lewat kawah, suara kawah, ya kayak yang manggil aja kayak gitu. Itu terus jalan. Saya kira nggak akan sejauh itu. Ada batang pohon, ada pohon rimbun, kehalangin anginnya, anget. Tapi saya nggak bisa tetap diem di sana, tetap harus jalan. Karena kalau diem tetap aja nanti dingin lagi. Ya udah saya terus jalan. Cuma muntah, itu saya asam lambung naik. Wah, udahlah. Tapi di sana saya jadi ya udah harus jalan gitu, dan alhamdulillah bisa sampai ke bawah. Itu berkesan. Kemudian yang waktu di Merbabu juga ada pendaki yang hipotermia, itu juga berkesan sih. Itu banyak sih sebenarnya kalau Iya, makanya di trail banyak ceritanya ya, apalagi kalau ultra memorable. Ya sama ya, karena kita santai sih menjalaninya. Kalau di road kan kita nggak bisa ngobrol, kejar-kejaran sama waktu. Kalau di trail ya menurutku itu kesalahan yang cukup fatal ya, skip makan di WS ya, karena tubuh kita kan perlu produksi panas, perlu energi yang cukup untuk produksi panas melawan dingin gitu. Kalau misalnya kondisi kayak gitu, ya benar tadi nggak boleh berhenti sama sekali. Teman-teman harus tetap lanjut, mau jalan kaki, biar suhu badan tetap tinggi gitu. Kalau sekali drop susah, mesti ditolong orang. Kita dalam kondisi sendiri, kita harus tetap jalan sampai nemu orang lain gitu. Iya, benar-benar setuju. Karena waktu di Rinjani juga, saya berhenti di WS di Pelawangan Sembalun. Berhenti di WS, padahal nggak terlalu lama. Maju keluar dari WS itu dingin. Aduh ini. Tapi saya harus dilawan. Jalan dikit, badan panas, udah aman. Naik ke puncak. Betul.
Jadi emang kita harus ya kalau misalnya di trail dingin, kita jangan diem, harus dilawan. Ya. Paksain untuk terus gerak itu. Setuju. Mungkin ada Oke, satu dengan pertanyaan lagi ya. bawa-bawa. Hah? Kalau ada yang mau tanya satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Saya deh mau nanya. Ya, Dah, Levi. Ayo, silakan, Levi. Ya malam Kang Arif mau nanya nih. Kalau dengar tadi dari latihan-latihan yang dilakukan sama Kang Arif itu, saya cuma ingin tahu latihannya itu apa kebanyakan memang fokus untuk speed, maksudnya lebih di-push gitu, setiap kali ada kesempatan latihan langsung nge-push dirinya max to the limit, atau sebenarnya ada latihan-latihan tertentu yang seperti sekedar recovery atau long run seperti itu, atau setiap kali Kang Arif misalnya ada kesempatan nge-trail nih, itu pasti langsung nge-push latihan ngejar waktu gitu loh, ngejar CR, atau bisa lebih cepat nggak dari latihan sebelumnya. Terus kali kesana lagi ngetes lagi, apa bisa lebih cepat nggak dari waktu latihan sebelumnya. Saya ingin tahu aja gitu, setiap latihan seperti itu atau enggak. Terus kalau saya lihat nih beberapa kali ngintip ngepoin Strava gitu kan, sering hitungannya tuh kayak 10K yang kenceng banget, atau ya kalaupun latihan di gunung tuh semuanya yang kenceng-kenceng gitu kan, kayak jarang kelihatan, atau mungkin saya nggak terlalu ngeliat juga ya, jarang kelihatan yang seperti long run santai atau lari-lari jauh yang agak santaian gitu kan, kayaknya jarang gitu, banyak kan kayak nge-push kenceng gitu kan. Apa memang udah selalu di planningin seperti itu atau gimana gitu, cuman pengen tahu aja sih dalam hal latihannya, apa fokus ke nge-push juga gitu terus untuk sehingga akhirnya berakibat bisa jadi lebih kencang lagi gitu. Kira-kira boleh tahu nggak di-share mungkin dalam hal yang tadi saya tanyakan itu. Itu aja sih mungkin yang mau ditanyakan. Ya benar, itu yang apa yang ada di Strava saya, emang itu latihan saya. Jadi kalau sekarang itu, apalagi saya baru punya anak 2 dan masih kecil, jadi waktunya juga susah ngebagi. Jadi setiap ada kesempatan latihan nge-push, dan emang nggak setiap hari kan latihannya juga, nggak bisa setiap hari, belum bisa kalau sekarang. Jadi setiap ada kesempatan latihan saya hajar kayak gitu, nge-push aja sampai coba bikin waktunya ya kayak gitu, ngejar uphill-nya kenceng. Terus kalau recovery-nya mungkin karena kan saya kalau di Bekasi, di kantor, di tempat kerja itu berdiri. Jadi nah dari sana juga udah kayak recovery gitu. Otot-ototnya aktif. Naik sepeda ya sedikit sih, naik sepeda paling sekitar setengah jam. Nggak, ya sepeda transportasi aja. Itu aja, nggak ada, ya paling kalau latihan ya selalu di-push, naik turun gunung. Nah mungkin kalau kesempatannya sekarang nggak sebanyak waktu saya masih bujangan kayak gitu. Waktu 2000 waktu ngejar ATM kan masih banyak waktunya buat long run. Kalau sekarang itu. Nah, mungkin yang pengen ditanyain ini proporsi easy run di trailnya, Kang Aib. Jadi, kalau dulu kita tarik balik ke ATM ya, dulu latihannya bagus. Apakah setiap trail selalu di-push, ataukah ada ngetrail santai? Mungkin proporsinya juga berapa persen kira-kiranya gitu? Oh, yang kalau sekarang sih enggak. Kalau dulu iya ada. Yang dulu. Kalau sekarang, Iya, dulu. Kalau sekarang, oh iya, kalau dulu paling ada ngetrail santainya, tapi emang lebih banyaknya ya digas gitu. Jadi HR-nya emang tinggi itu. Ya, dulu ya. Juga kayak gitu. Mungkin pandangan kita kurang lebih sama ya. Jadi kurang lebih kalau menurut aku sih latihan dengan intensitas yang lebih tinggi itu akan lebih hemat waktu gitu. Jadi
kita selesai Nah, lebih cepat dengan jaraknya juga yang sama gitu. Jadi efisien dalam sisi waktu, kita bisa memanfaatkan waktu itu ngurus keluarga di rumah lebih baik gitu daripada buang-buang waktu ngetrail nggak jelas di luar berjam-jam gitu dari pagi sampai sore gitu kan. Iya, iya. Ya, karena ini keterbatasan waktu juga ya Kang Arif ya. Jadi kalau sekali ada bisa buat latihan pasti quality latihannya. Nah, itu quality run di trail mungkin ya sama seperti itu. Terus mungkin ya ada yang mau nanya di chat juga, ini mungkin yang terakhir ya teman-teman ya. Ada kalau ada 2 jalur, satu lebih terjal, satu lebih landai, yang mana yang dipilih katanya? Terus tahan berapa kilo nggak minum juga? Saya kalau waktu di kemarin di Siksorogo itu jalurnya saya ngambil jalur yang terjal, yang lurus. Kalau di Gede juga downhill saya ngambilnya yang paling yang terjal. Karena lebih cepat gitu. waktunya. Iya, waktunya lebih cepat. Tapi emang lebih sulit juga kalau nggak biasa. Berapa kilo nggak minum tergantung cuaca juga. Kalau kayak di cuaca panas 10 kilo juga udah minum, kurang dari 10 kilo juga udah minum kalau di cuaca panas. Kalau di Bandung kayak naik turun Manglayang itu saya nggak minum, jadi minumnya pas di bawah, jadi naik turun nggak bawa apa-apa, itu naik turun nggak bawa apa-apa, minum di warung itu aman sih. Kalau kayak di Gede, ya kayak Gede kemarin saya 2 liter, sekitar 2 liter kurang minum, 25 kilo 4 jam 57. Tergantung cuaca juga kalau minum, dan biasanya sih buat ngebasahin mulut aja. Ya, jadi tergantung itu juga sih ya, kilometer jauh enggaknya ya. Iya. Oke nih, jadi terus teman-teman, kita berarti sesi pertanyaannya kita sudahi itu ya. Soalnya kita akan memasuki ada sesi sharing dari Hensis. Kang Arif, kita thank you banget nih buat waktunya ya, untuk buat sharing-sharingnya malam hari ini. Thank you banget. Saya masih boleh ikutan kan? Boleh. Harus dong. Ya. Iya dong, kan tetap masih harus ini, pengen kalau ada nanti kita mau masuk ngobrol lagi ya sama Kang Hensis, boleh sambil mendengarkan sharingnya. Pokoknya intinya sukses deh buat Kang Arif. Teman-teman, sekarang kita masuk ke ini yuk, sesi sharing dari Hensis ya, dari run analyze ya. Boleh ya, waktu silakan. Oke, sebentar aku sharing ya. Nah, udah pada lihat belum semuanya? Sudah. Ya, nah, aku pengen sharing sedikit ini, kita back to... Ini layarnya, sorry. Belum? Kok layarnya agak separuh hijau ini? Layarnya separuh hijau nih, kenapa? Masih belum. Oke, udah ada. Tinggal slideshow-nya. Iya, aku stop screen dulu deh. Ini share, aku share screen-nya aja. Tadi share aplikasinya. Nah. Udah kelihatan belum? Udah? Tapi belum slideshow-nya nih. Belum? Udah? Belum. Nah, oke, sudah. Nah, iya, aku pengen sharing sedikit nih ya. Jadi, di sini kita back to basic. Aku pengen ingetin terus, sebenarnya running itu easy ya. Tapi running efficiently seperti yang sharing sebelum-sebelumnya,
Kang Aib juga itu perlu konsistensi dan waktu yang cukup lama gitu untuk latihan terus-terusan. Mau kita fokus di road atau di trail, dan terlepas dari itu semua, tujuannya kita harus mengetahui apakah kita kompetisi di ATM. Jadi badan kita bisa beradaptasi dengan latihan-latihan seperti itu. Nah, terus metode-metode latihan yang ada itu bermacam-macam sebenarnya di luar ya. Seperti ya tabel yang kita lihat ini ada metode macam-macam nih. Jadi aku pengen cerita road dulu sebagai basic, bukan trail lagi gitu. Ya sebenarnya aku pengen cerita tentang latihan di road sih, bukan di trail. Tadi Kang Arif lebih banyak bahas di trail. Nah ini sebenarnya di roadnya ada banyak macam-macam aliran kalau aku bilang ya. Dan suatu yang universal itu aku biasa lihat dari latihannya dari Jack Daniels. Nah, ini lebih ke untuk entusias atau seseorang yang ingin berkembang secara kompetitif gitu. Jadi artinya kalau dapat skor yang lebih tinggi 5 itu artinya lebih cocok untuk entusias. Untuk pemula atau untuk yang maintenance menjaga fitness mungkin cocoknya untuk memakai jenis lainnya gitu, apakah Galloway atau Hal Higdon. Jadi berbeda-beda. Kalau nggak suka speed work juga ada juga Hal Higdon itu atau Galloway yang nggak perlu speed work juga, bisa juga untuk teman-teman ikutin. Nah pada prinsipnya secara komparasi semakin entusias atau semakin kompetitif ke bawah, ada tergantung target untuk maratonnya juga semakin cepat. Aku rasa Jack Daniels memegang peranan yang lebih penting gitu. Jadi prinsipnya dia setiap minggu ada long run, ada quality run, ada speed work gitu. Dan tentunya ada rest juga yang mencukupin gitu. Dan di sini mungkin aku lebih fokus pada Jack Daniels approach-nya aja. Jadi aku highlight beberapa dari Jack Daniels ini yang perlu kita ketahuin sebagai informasi gitu, yang mungkin teman-teman bisa ikutin juga. Jadi secara kalau kita lari secara konstan, tubuh kita itu memproduksi asam laktat di tubuh ya dengan steady training. Dan yang kedua, kita bisa compare juga seberapa kita bisa lari dalam pace threshold atau pace di mana asam laktat itu bertambahnya secara signifikan berlebih dalam tubuh gitu dibandingkan dengan easy pace. Jadi artinya seberapa banyak quality run yang kita lakuin dalam seminggu atau sebulan sehingga kita bisa bilang latihan kita lebih baik gitu, sehingga tubuh kita beradaptasi bisa memproduksi asam laktat yang lebih sedikit dengan pace yang kita latih itu. Jadi Jack Daniels bilang yang pada umumnya dilakukan adalah kita harus tracking lari kita gitu, termasuk latihan yang kita lakukan gitu apakah easy atau quality atau push hard seperti yang Kang Ai bilang tadi gitu. Jadinya load itu yang harus kita jaga, mungkin nggak hard terus tapi kita selingin dengan easy setelah hard gitu. Jadi ada persentase yang harus kita jaga. Nah, tabel yang dipakai Jack Daniels itu seperti ini ya. Jadi kurang lebih jika misalnya kita ambil contoh seseorang yang larinya 20 menit itu di level 20 menit untuk 5K itu seharusnya di level 50 gitu. Jika dia latihan dengan bagus maka maratonnya akan ada di 3 jam 10 menit. Dan Jack Daniels memberikan training pace di kategori easy pace yang seperti pojok kiri atas E, kemudian marathon pace di M, di T threshold pace yang biasa kita bisa lakukan tempo gitu ya, atau interval pace bisa interval 400 meter, 1000 meter, dan yang terakhir repetisi pace itu pace sprint. Jadi bisa 100 meter, bisa 200 meter gitu. Jadi
seperti patokan jika ingin mencapai target segini, maka latihannya ada di pace segini untuk isi dan threshold-nya. Sehingga kita ada porsi quality run, ada porsi isi run. Dan mungkin yang nggak ada di sini adalah recovery run gitu. Setelah kita race atau apa, kita recovery. Nah, kita mulai dulu dengan threshold. Jadi threshold di sini yang dia maksud itu adalah pace 1 jam yang dimaksud dengan threshold pace. Jadi jika kita memakai effort yang maksimum untuk berlari 1 jam, maka disitulah threshold pace dan heart rate kita yang bisa kita jadikan patokan gitu untuk sebagai threshold ini. Jadi itu dia sebut intensitas effortnya. Jadi bukan di jaraknya, tetapi di intensitas dari pace-nya itu sendiri atau heart rate-nya yang berkaitan dengan pace itu. Nah, kemudian dia bilang untuk tempo ini biasanya bisa dilakukan 20 menit steady. Jadi 20 menit tempo non-stop gitu. Jadi kalau misalnya lebih cepat dari yang dia sarankan itu, maka mungkin lebih cepat tidak begitu bagus untuk mencapai apa yang kita capai di threshold training ini. Karena memang spesifik kita target pace-nya ya yang dia saranin itu gitu untuk mencapai waktu yang berkaitan di sebelah kanan tadi. Jika terlalu cepat, maka mungkin jadi tidak bagus. Jadi kita adjust load-nya itu dengan waktu itu tadi, mungkin 20 menit tempo kita bisa lakukan 2 kali seminggu. Dari sekali seminggu gitu, cara nambah load-nya. Bukan tambah kencang pace-nya, tapi load-nya tambah banyak dalam seminggu itu. Nah, kemudian cruise interval. Cruise interval ini metode lain dari tempo itu yang nggak dilakukan 1 kali seperti 20 menit non-stop tadi, tapi dipecah-pecah ya. Dipecah-pecah itu artinya dengan rest 2-5 menit, habis itu lanjut lagi. Jadi bisa lebih dari 20 menit. Jadi tujuannya itu adalah meningkatkan kemampuan tubuh untuk membersihkan asam laktat yang timbul di tubuh gitu, bukan untuk menambah beban yang tidak perlu seperti pace yang lebih kencang. Jadi dia bilang tempo itu nggak boleh terasa terlalu hard gitu, nggak boleh terasa terlalu keras untuk tubuh gitu. Which is yang dia maksud ada training-training yang lebih spesifik di interval untuk itu. Nah, kemudian kalau ingin lebih lama dari 20 menit, maka kita bisa pecah-pecah dengan break tadi, bisa kita lakukan sampai 60 menit, tapi dengan pace yang lebih rendah gitu. Nah, challenge-nya, the biggest challenge untuk threshold ini adalah maintain proper pace itu tadi gitu. Jadi kita harus menahan diri supaya nggak terlalu kencang, jadi nggak membuat tempo run yang kita lakukan itu menjadi sebuah time trial dengan effort yang maksimal gitu. Jadi benar-benar kita kontrol pace-nya, pace-nya terlalu cepat juga tidak akan menambah bagus latihan kita gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, terus yang di bawah, instead of 30 menit, tapi kalau kita pecah-pecah, kita bisa perpanjang sampai 60 menit gitu. Kurang lebih 10% dari weekly volume di jarak mingguan yang kita capai. Jadi kurang lebih gambarannya seperti yang di bawah seperti ini. Tadi saya ambil contoh di level VDOT 50, jika pace temponya 4:15 untuk 20 menit, maka jika kita pengen latihan kita pecah-pecah menjadi cruise tempo 40 menit gitu ya, pace-nya kita turunin jadi 4:24 gitu. Atau kalau misalnya kita pengen di pace maraton 60 menit atau 1 jam, kita turunin lagi pace-nya jadi 4:31 gitu. Jadi bukan pace yang sama di threshold pace tadi.
ya kita adjust lagi pace-nya untuk latihan yang lebih lama. Tapi yang disarankan untuk threshold 20 menit cukup gitu. Jadi kita awalin dengan warming up 3 kilo, habis itu 20 kilo tempo, dan 3 kilo pendinginan sudah cukup. Tapi kalau mau panjang dengan pace yang lebih rendah, bisa juga kita adjust seperti itu. Kalau misalnya mingguannya mau mingguan yang tinggi gitu, lebih tinggi dari seharusnya. Nah, sekarang kita masuk ke interval. Pada prinsipnya dia bilang tubuh kita itu butuh 2 menit kurang lebih untuk mencapai konsumsi oksigen yang maksimal gitu. Jadi seperti contoh di sebelah kanan itu, misalnya kita lari interval 4 kali 5 menit, karena tubuh kita 2 menitnya itu masih belum mencapai konsumsi oksigen yang optimal, maka mungkin 2 menit itu bukan latihan buat tubuh gitu. Jadi netnya latihan kita hanya 3 menit, 4 kali interval kali 3 menit hanya 12 menit totalnya. Nah, kalau misalnya kita jarak intervalnya kita perpendek jadi setiap kali 3 menit, kita lakukan lebih banyak gitu, misalnya 7 kali 3 menit. Maka sebenarnya dari 3 menit itu hanya 1 menit yang di kondisi konsumsi oksigen yang maksimal. Jadi secara net hanya 7 menit saja kita berada di kondisi VO2 max yang maksimal gitu. Nah, misalnya kita turunin lagi menjadi 1 menit intervalnya, tapi kita perpanjang jadi 20 menit, ya kurang lebih 3 style lari ini beda-beda, tapi kurang lebih totalnya sama, katakanlah 20 menit ya. Maka netnya sebenarnya kondisi konsumsi oksigen yang optimal itu nggak ada gitu, meskipun kita lari 20 menit interval, karena lari kita terlalu pendek 1 menit gitu, sehingga tubuh tidak mencapai konsumsi oksigen yang optimal untuk interval ini. Jadi terus yang dia bilang lagi, jika kita memang pengen interval 1 menit, maka kita turunin recovery-nya. Jadi hanya 30 detik setiap intervalnya gitu. Jadinya kita bisa mencapai kondisi load untuk meningkatkan VO2 max kita tadi. Nah, recovery time untuk interval ini pada dasarnya adalah sama atau sedikit lebih rendah dari lari interval yang kita lakukan gitu. Nah, misalnya contohnya jika kita interval 400 meter di pace 4 gitu ya, kan waktunya 400 meter itu 1:36, maka kita bisa jalan atau jogging 1 menit 30 atau kurang, kita kurangin sedikit jadi 1 menit untuk rest di antara interval itu. Jadi kalau misalnya kita interval 800, katakanlah pace 4 juga 12, maka restnya 2 menit atau kurang gitu. Karena jarak intervalnya lebih panjang, maka restnya harus lebih panjang juga, 2 menit bisa 1:30. Nah, paling susah itu interval 1200. Restnya pun juga kita perlu adjust gitu, bisa rest 4 menit atau lebih atau kurang 3 menit gitu. Jadi Jack Daniels bilang kita nggak perlu interval lebih dari 1200 karena karena waktu interval yang optimum itu dia bilang 5 menit gitu. Jadi kalau misalnya kita intervalnya terlalu jauh 1600 itu akan lebih dari 5 menit gitu. Dan sama juga pada prinsipnya interval kita lari lebih keras dari intensitas yang disarankan, itu mungkin nggak akan improve aerobic capacity dari kita juga gitu. Jadi hasilnya yang di highlight merah, tubuh kita lebih stres dan mungkin manfaatnya juga nggak terlalu signifikan lagi buat tubuh. Jadi intensitas interval ini itu cukup tinggi ya dan demanding gitu. Makanya perlu dibiasakan ketimbang dipaksakan gitu. Jadi biasa kita mulai dari yang biasa aja, kita rutinkan sekali seminggu, terus kita naikkan pelan-pelan, tapi pace-nya benar-benar kita jaga. Nah, kuncinya di situ menurut aku. Dan nggak lebih dari 5 menit untuk sekali intervalnya. Jadi kita bisa lakukan 5 kali sampai 10 kali.
di jarak interval yang mau kita capai gitu. Jadi otomatis load-nya bisa kita tingkatkan dari minggu ke minggu ke minggu secara progresif. Sehingga tubuh kita akan beradaptasi untuk memproduksi asam laktat sehingga bisa membersihkan dengan bagus ke depannya. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini, misalnya kita lari 100 kilo seminggu, kita bagi-bagi menjadi easy pace, marathon pace, threshold pace. Jadi ini sebenarnya contoh dan patokan saja yang dipakai di bukunya Jack Daniel ya. Jadi bukan berarti kita harus melakukan seperti ini, cuman ini contoh yang bisa aku bilang ideal lah ya buat para antusias sampai level atlet gitu. Jadi menengah ke atas jika kita ingin lebih serius untuk fokus di latihan lari untuk di road yang flat dan jarak maraton, half maraton sampai maraton gitu. Jadi kurang lebih jika kita mingguannya 100, 65%-nya itu patokannya easy gitu. Menurut Jack Daniel. Jadi untuk long run-nya maksimum itu 2,5 jam atau 25% dari weekly kita, mana yang lebih rendah. Dia bilang seperti itu. Dan di marathon pace-nya 20%, kurang lebih jika maksimum 90 menit atau weekly-nya 20 km dari jarak weekly kita untuk di marathon pace. Dan ini marathon pace ini bisa kita masukkan, kita selipkan dalam long run kita ya. Kita long run kita selipin 5 kilo atau 10 kilo di tengah-tengahnya di pace maraton. Nah, seperti itu. Nah, untuk threshold tadi karena load-nya sangat tinggi, maka kita perlu adjust maksimum 20 menit tadi yang disarankan. Atau misalnya pace-nya kita turunin, karena kita larinya mau kita perpanjang sampai 60 menit, kita bisa turunin ke pace maraton juga 60 menit gitu. Kalau misalnya kita memang mau di pace threshold, ya maksimum 20 menit dan kita jaga di mingguan hanya 8% saja karena load-nya memang tinggi sekali untuk ini. Nah, terus intervalnya lebih rendah lagi karena load-nya lebih tinggi lagi gitu. Jadi maksimum 5 menit setiap jarak interval kita bisa lakukan 7 kali sampai bahkan 20 kali ada juga dengan rest yang sama atau sedikit lebih rendah dari waktu interval kita tadi gitu. Jadi kurang lebih 5% dari total mingguan tadi. Kalau misalnya contohnya 100 ya maksimum 8 kilo saja untuk porsi netnya dari sesi interval ini. Nah yang terakhir itu di pace repetisi maksimum 2 menit untuk setiap larinya itu. Kalau interval tadi 5 menit, ini 2 menit. Tapi restnya harus cukup agar kita bisa mencapai pace yang sangat tinggi untuk 100 meter atau 200 meter berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi ini tujuannya untuk improve running speed kita di pace yang sangat cepat sekali untuk repetisi. Yang biasa juga saya jarang mengikuti pace ini. Nah, mungkin ini gambaran dari dataku karena aku lari mulai 2014 ya. Jadi kurang lebih di aksis yang bawah itu adalah heart rate. Jadi kita bisa lihat skala bawah 100 sampai 170 itu heart rate. Kemudian di sebelah kiri itu adalah KPH, jadi kilometer per jam. Jadi kecepatan, tapi dihitungnya dalam kilometer per jam. Jadi setiap lari 7 tahun lari saya plot, kemudian saya bikin tren untuk setahunnya. Jadi seperti ini gambarannya. Dari 2014 ke 2015, biasanya peningkatan terbesar kita itu adalah di tahun pertama ketika kita rutin lari gitu. Jadi kita bisa lihat 2014 ke 2015 peningkatannya itu cukup signifikan. Jadi saya bisa lari lebih cepat dengan heart rate yang sama atau saya bisa lari di kecepatan yang sama dengan heart rate yang jauh lebih rendah, sekitar 10-15 BPM. Nah, mungkin dari 2016, 17, 18, 19, 4 tahun, saya tetap konsisten lari, kira-kira di
jarak tahunan itu di 3.500. Jadi kurang lebih 8 sampai 10 kilometer rata-rata setiap harinya selama setahun. Jika kita rutin berlari, pasti ada peningkatan-peningkatan yang bisa kita dapat juga di situ gitu. Cuman kita bisa lihat juga untuk 2020 ketika saya cukup serius untuk mempersiapkan diri Boston Marathon waktu itu. Jadi saya mengikuti training plan dari Boston Marathon itu yang prinsipnya kurang lebih sama dari apa yang Jack Daniels tulis di bukunya gitu. Jadi kita bisa lihat ternyata pola lari yang terstruktur itu manfaatnya bisa jauh lebih pesat dibanding 4 tahun sebelumnya saya lari gitu. Dari 2016 sampai 2019 jika diplot datanya. Jadi kurang lebih manfaat sebenarnya jika kita benar-benar ikutin pola lari terstruktur itu mungkin bisa menyingkat 4 tahun lebih cepat gitu, jadi 1 tahun gitu. Jadi kita nggak butuh waktu 4 tahun untuk mencapai kondisi yang sama. Jadi mungkin perkembangannya sama ketika setahun kita mulai rutin lari, peningkatannya lumayan signifikan seperti itu. Nah, kemudian saya lihat kembali di 2020, komposisi trainingnya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini data lari 2020 dari Januari sampai Juli ya. Jadi kurang lebih 60% diisi. Kemudian long run saya jaga di 20%. Kemudian interval dan tempo di angka 20%. Kemudian ada beberapa race di awal tahun itu ya, kurang lebih 1-2% gitu. Dan ini komposisi kalau dibuat secara tabel dan angka, secara persentasenya dari Runalyze akan bisa terlihat secara detail. Jadi di Runalyze itu kita harus kategorikan, kita edit tipe-tipe lari kita secara bagus gitu ya. Jadi setiap kita lari, kita perlu edit tipenya, apakah kita tipenya easy atau jog, ataukah LSD atau long run, atau kita lakukan interval atau tempo run, IT dan TR gitu. Jadi kita bisa lihat nanti di Runalyze gambaran persentase lari yang kita lakukan. Jadi kurang lebih long run-nya saya jaga di angka 20-30%. Nah, karena kemarin Agustus dan September saya sudah persiapan Tambora, itu saya jaga di 40-50% untuk porsi long run-nya ini. Jadi kurang lebih seperti itu porsinya. Nah, untuk speed work sendiri, saya untuk persiapan Boston Marathon awal tahun itu saya jaga di kisaran 15-30% gitu. Nah, karena ini data Runalyze itu juga mencakup warming up sama dengan cooling down, maka biasanya separuh dari apa yang tertulis di sini, karena separuhnya itu adalah easy run yang kurang lebih warming up dan cooling down saja. Jadi bisa saya bilang dibagi 2 dari porsi yang tertulis di sini. Nah, yang ketiga kita jaga dari mingguannya selama 3-4 minggu itu adalah konstan. Jadi kita mungkin pendekatan saya lebih progresif gitu, nggak dari sisi bukan dari sisi weekly-nya saja, tapi dari sisi persentase dari interval dan temporannya itu juga gitu. Dari minggu ke minggu itu load-nya ditambah sedikit demi sedikit gitu, agar tubuh kita beradaptasi dan bukan seperti dipaksa. Nah, selain itu juga kita bisa custom, bukan dari distance-nya, kita bisa pilih dari waktu gitu. Jadi kalau teman-teman mau persiapan trail, kita bisa pakai patokan waktu ketimbang jarak, karena trail yang technical, jarak 25 km tadi itu rata-rata orang biasa butuh 8-9 jam untuk mencapai 25 kilo. Berbeda karena ada gradiennya gitu. Maka kita akan lebih logis jika kita trackingnya dengan time, bukan dari jarak. Dan untuk maintenance, biasa nggak terlalu long run, nggak terlalu interval dan tempo, biasa cukup isi run saja sih, di kisaran 300 km untuk maintenance-nya.
kira-kira bulanannya seperti itu saya jaga. Jadi kurang lebih summary-nya ada di sebelah kanan yang warna merah ya. Untuk isinya di kisaran 50 seperti grafik tadi. Long run-nya 20-30%. Ini cukup tinggi untuk Agustus dan September karena untuk persiapan Tambora. Kemudian untuk speed work-nya di kisaran 10-20%. Nah, mungkin itu slide saya yang terakhir. Berikutnya sesi TRC kita sama. Kita akan sharing lagi untuk mungkin lebih ke masuk lagi ke training plan. Mungkin ada contoh-contoh juga yang bisa saya gali lebih lanjut dan mungkin kita ada special guest juga dari Coach Ferry Junaidi, record holder nasional yang sampai sekarang rekodnya belum terpatahkan. Untuk 5.000 meter 14 menit 26 detik ya. Jadi mungkin nanti bulan depan kita agendakan untuk sesi berikutnya ini. Jadi rencananya bulan depan ya, Hen? Ya, nanti kita lihatlah tanggalnya. Oke. Ini kok ada teman-teman yang mau nanya, boleh nggak nih? Boleh, silakan. Nih, ada nggak nih teman-teman kalau mau pengen nanya nih dari tadi slide sharing-nya dari Hensis. Oke, ini ya Runalyze emang komplit banget ya kalau buat rekap semua data-data lari kita ya, Hen. Ya, cukup lengkap sekali karena Runalyze ini mungkin setara sama Training Peak ya, tapi versi gratisnya gitu. Kalau Training Peak kita harus langganan, bulanannya kita bayar $20 sebulan kalau nggak salah. Dan mungkin fungsinya juga kurang lebih sama gitu. Nah, Runalyze ini sendiri mungkin setara dengan itu, tapi tantangannya lebih ke bagaimana kita memanfaatkan data-datanya, termasuk juga kita mesti rajin untuk merubah tipenya sesuai dengan tipe quality run yang kita lakukan supaya persentasenya itu menjadi masuk akal gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan paling penting tentunya larinya sendiri ya. Jadi kita bisa tracking quality run yang kita lakukan itu di porsi berapa. Pace latihannya juga mirip-mirip dengan VDOT. Kita bisa lihat VDOT level kita ada di posisi mana, pace berapa yang harus kita lakukan untuk mengejar target waktu yang ingin dicapai itu. Iya, oke. Jadi kayaknya nggak ada nih pertanyaan dari teman-teman ya. Kita boleh ini seperti biasanya, nggak berasa nih ya kayaknya udah mau 2 jam loh kita ya, udah mau jam 9. Kayaknya kita boleh akhiri ya sesi untuk hari ini. Oke, teman-teman semua. Kang Arif masih ada ya? Masih ada Kang Arifnya di partisipan? Oke, masih ada nih Kang Arifnya. Oke, so terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua, untuk yang tetap stay tune nih selama 2 jam ya, nggak berasa kita tadi ngobrol-ngobrol dengan Kang Arif, terus kemudian sharingnya juga dari Hensis ya. Kita akan bertemu lagi nanti mungkin di bulan depan atau nanti akan ada tanggalnya lagi dengan Smart Training Session kita untuk yang sesi ke-7. Seperti biasanya kita ini yuk foto bersama dulu yuk. Kita on-kan videonya. Ada yang mau ini nggak kasih masukan atau mau komentar aja sih boleh buat kedepannya biar TRC Smart Training Session kita mungkin ada masukan gimana gitu sambil tunggu teman yang lain lagi buka video. Feel free nih, kita kan bersama sobat-sobat runners kalau ada masukan apa gitu atau ada request misalnya pengen apa dong bintang tamunya siapa gitu. Oke, kayaknya udah pada buka nih ya videonya. Kita foto dulu ya,
Kita dari halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman keduanya nih. Ya, 1, 2, 3. Oke, 2 halaman. Baiklah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya kepada Kang Arif, mewakili teman-teman Sobat Runners, sudah meluangkan waktunya di minggu malam hari ini. Sukses selalu ya Kang Arif ya buat kedepannya ya, buat target-target yang mau dicapai. Gitu. Terus terima kasih juga Ensis buat waktunya. Oke, kita akan bertemu lagi pada sesi next session-nya. Selamat malam, selamat thank you istirahat semua. semuanya. Terima kasih semua. Dadah. Thank you ya. Bye. Terima kasih semua.